Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arifah dari kelas A1 18 NPM 18144600023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang model pembelajaran Project Citizen. Nah, apa sih itu model pembelajaran Project Citizen itu? Nah, model pembelajaran Project Citizen ini merupakan model pembelajaran yang berbasis portofolio. Nah, di sini siswa ini tidak hanya diajak untuk memahami konsep ataupun prinsip keilmuan, tetapi di sini siswa diajak untuk bekerja secara kooperatif dalam kegiatan belajar mengajar secara praktik empirik, di mana pembelajaran tersebut akan lebih menantang, lebih aktif, dan lebih bermakna. Nah, dengan model ini, siswa didorong untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi masyarakat ataupun pemerintahan untuk memecahkan suatu permasalahan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, dan juga untuk mengasah kecerdasan sosial intelektual siswa tersebut. Nah, menurut Budimansyah pada tahun 2009, beliau menetapkan adanya 5 langkah pembelajaran Project Citizen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, di mana di sini siswa dan guru mendiskusikan tujuan dan mencari masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar, di mana masalah ini tentunya tidak boleh terlepas dari tema ataupun pokok pembahasan yang akan dikaji. Kemudian guru akan membagi kelompok kelas ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 siswa, di mana setiap kelompok itu akan menentukan pokok pembahasan yang akan dikaji. Nah, kemudian kelompok-kelompok tersebut ini akan mencari dan berdiskusi dengan kelompoknya untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sesuai dengan bahasan pokok pada kajian tersebut. Kemudian kelompok ini akan diberi tugas untuk entah wawancara ataupun apa dengan orang yang dipandang memahami tentang masalah yang sedang dikajinya. Jadi kelompok ini akan mencari informasi dari berbagai sumber-sumber yang relevan, baik itu nanti dari media cetak atau media elektronik ataupun perpustakaan ataupun nanti instansi pemerintahan atau masyarakat tokoh, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang kedua yaitu memilih masalah sebagai bahan kajian pokok. Nah, dari masalah-masalah yang didapat siswa ketika wawancara, itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu, lalu itu akan di-vote, di mana nanti mereka akan mengambil satu bahan kajian masalah yang akan dikaji lebih lanjut. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, di mana nanti masing-masing kelompok kecil ini kembali bermusyawarah dan berdiskusi serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan memberikan banyak informasi sesuai dengan masalah yang akan dikaji. Nah, setelah menentukan sumber-sumber informasi, kelompok ini akan dibagi lagi ke dalam tim-tim peneliti, yang tiap tim peneliti hendaknya mengumpulkan informasi dari salah satu sumber yang telah diidentifikasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu keempat, mengembangkan portofolio kelas. Nah, portofolio yang akan dikembangkan ini meliputi 2 bagian. Yang pertama, bagian penayangan, yaitu portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi pada saat showcase. Lalu yang kedua yaitu bagian dokumentasi. Nah, bagian dokumentasi ini yaitu portofolio yang disimpan di sebuah map yang berisi data-data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio. Kemudian, di dalam kelompok ini juga harus dibagi lagi untuk setiap anak akan mendapatkan tugas, yaitu untuk orang pertama, dia akan bertanggung jawab untuk menjelaskan atau mengidentifikasi masalah. Dan
selanjutnya orang kedua yaitu bertanggung jawab untuk mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Lalu untuk orang ketiga, dia bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan publik yang telah disepakati untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk orang keempat, dia bertanggung jawab dalam hal membuat rencana tindakan. Nah, langkah selanjutnya yang kelima yaitu menyajikan portofolio, yaitu ketika portofolio ini sudah selesai, sudah dibuat laporannya sedemikian rupa, nanti setiap kelompok akan menyajikannya dalam kegiatan showcase. Nah, pada kegiatan ini anak ini akan mendapat pengalaman yang sangat berharga karena mereka dapat menyajikan gagasan-gagasan mereka kepada orang lain. Dan juga di sini mereka akan belajar meyakinkan agar dapat memahami dan menerima gagasan orang lain. Nah, dari 5 langkah tersebut, ini akan mendapat refleksi dari pengalaman belajar, di mana di sini yaitu bagian evaluasi terhadap pengalaman belajar siswa, di mana untuk menghindari siswa ini melakukan kesalahan dan juga untuk meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki siswa. Nah, dari langkah-langkah tersebut dalam model pembelajaran ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran Project Citizen itu yang pertama yaitu kita dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan siswa dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Kemudian yang kedua yaitu mengajak siswa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia kerjakan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga membantu guru untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran ini juga memiliki kekurangan antara lain yaitu yang pastinya dalam proyek ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan ekstra. Kemudian karena proyek Citizen ini relatif model pembelajarannya masih baru, jadi banyak guru orang tua yang belum memahami mungkin sedikit mendapat kendala di situ, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.